Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Akbar dengan NPM 231 Di sini saya akan menjelaskan tentang produk life cycle atau PLC, yaitu produknya adalah mobil listrik atau electric vehicle. Lalu ada gambaran umum produk, yang dimana mobil listrik electric vehicle atau EV merupakan kendaraan yang digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik dengan sumber energi dari baterai yang dapat diisi ulang. EV mulai populer sebagai alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Perkembangan EV didukung oleh inovasi teknologi baterai lithium-ion, yang dimana kebijakan pemerintah tentang energi hijau dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Di Indonesia, merek seperti Hyundai Ioniq 5 atau Wuling Air EV dan Tesla Model 3 menjadi pelopor dalam pasar kendaraan listrik nasional. Lalu ada konsep dasar produk life cycle atau PLC, yang dimana 4 tahap utama PLC meliputi yang pertama ada introduction atau pengenalan, yang dimana produk baru diperkenalkan, penjualan rendah, dan biaya promosi tinggi. Lalu ada fase kedua itu growth atau pertumbuhan. Produk mulai diterima pasar, penjualan meningkat pesat, pesaing bermunculan. Lalu ada maturity atau kematangan. Pasar mulai jenuh, pertumbuhan melambat, fokus pada efisiensi dan inovasi minor. Lalu ada decline atau penurunan. Penjualan menurun akibat perubahan tren atau munculnya teknologi baru. Lalu ada analisis tahapan PLC pada mobil listrik, yaitu pertama ada introduction atau pengenalan, yang dimana mobil listrik mulai diperkenalkan sekitar tahun 2010-an. Fokusnya adalah edukasi pasar, promosi intensif, dan uji coba infrastruktur pengisian daya. Pemerintah memberikan insentif untuk meningkatkan minat konsumen. Lalu ada kedua ada growth atau pertumbuhan mulai tahun 2020-an. Penjualan EV meningkat pesat karena dukungan regulasi subsidi dan kesadaran lingkungan. Banyak produsen baru masuk ke pasar dan stasiun pengisian daya mulai dibangun di berbagai kota besar. Lalu yang ketiga ada maturity atau kematangan. Dalam tahap ini pasar EV semakin kompetitif dengan berbagai merek dan model. Fokus perusahaan beralih ke peningkatan efisiensi baterai, jangkauan lebih jauh, dan penurunan harga untuk menarik pasar massal. Lalu yang keempat ada decline atau penurunan. Tahap ini diprediksi akan terjadi ketika muncul teknologi transportasi baru seperti mobil hidrogen, EV otonom penuh, atau baterai solid state yang lebih efisien. Lalu di sini ada strategi pemasaran dan inovasi di tiap fase. Yang pertama introduction dan pengenalan. Pada tahap perkenalan, strategi pemasaran mobil listrik berfokus pada edukasi konsumen dan pembentukan kesadaran pasar terhadap manfaat kendaraan listrik. Produsen bersama pemerintah berkolaborasi dalam melakukan promosi intensif melalui pameran otomotif, kampanye lingkungan, serta program uji coba di instansi pemerintahan dan sektor transportasi umum. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru yang efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah juga mendukung tahap ini dengan memberikan subsidi pajak, insentif pembelian, serta bantuan pembangunan infrastruktur pengisian daya atau charging station, agar minat konsumen meningkat dan hambatan awal dapat diminimalkan. Lalu yang kedua ada growth atau pertumbuhan. Memasuki tahap pertumbuhan, strategi perusahaan diarahkan pada perluasan pasar dan peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Produsen mobil listrik memperluas jaringan dealer, layanan purna jual, dan memperbanyak titik pengisian daya di berbagai wilayah. Selain itu, inovasi produk mulai dilakukan dengan menghadirkan berbagai varian kendaraan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, seperti mobil kompak, SUV, hingga kendaraan niaga ringan. Promosi lebih meningkatkan pada keunggulan efisiensi energi dan biaya operasional yang rendah, sehingga mampu menarik konsumen yang sebelumnya masih ragu. Strategi ini juga mencakup peningkatan brand awareness melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat posisi di pasar domestik maupun global. Lalu yang selanjutnya ada maturity atau kematangan. Pada tahap kematangan, pasar mobil listrik mulai menunjukkan tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan yang melambat. Oleh karena itu, strategi dipusatkan pada diferensi produk, efisiensi biaya, dan inovasi fitur. Produk berupaya mempertahankan daya tarik produksi dengan menambahkan teknologi canggih seperti fitur self-driving, kecerdasan buatan atau AI, serta desain futuristik dan aerodinamis. Di sisi lain, perusahaan berusaha menurunkan harga jual dengan cara meningkatkan skala produksi dan menggunakan teknologi baterai yang lebih efisien serta tahan lama. Strategi pemasaran juga diarahkan pada penciptaan loyalitas pelanggan melalui peningkatan layanan purna jual, garansi panjang, dan pembayaran perangkat lunak secara berkala. Lalu selanjutnya ada decline dan penurunan. Tahap penurunan terjadi ketika tren pasar bergeser dan mulai muncul teknologi transportasi baru seperti kendaraan hidrogen, baterai solid state, atau mobil otonom generasi lanjut. Untuk menghadapi kondisi ini, strategi perusahaan diarahkan pada reposisi dan diversifikasi produsen
dapat mengalihkan fokus mobil listrik menjadi kendaraan sekunder, armada niaga, atau sarana pendidikan. Selain itu, pengembangan teknologi baru seperti sistem penggerak hybrid, baterai generasi baru, atau integrasi dengan sistem cerdas berbasis IoT menjadi bagian dari inovasi yang diprioritaskan. Melalui strategi ini, perusahaan tidak hanya dapat memperpanjang umur produknya, tetapi juga beradaptasi dengan arah perkembangan teknologi transportasi masa depan yang lebih berkelanjutan. Lalu di sini ada visualisasi kurva PLC, bisa dilihat pada grafik yang dimana penjualan masih rendah karena produk baru diperkenalkan ke pasar dan masyarakat masih dalam proses mengenal manfaatnya. Lalu selanjutnya pada growth, penjualan meningkat tajam seiring peningkatan penerimaan pasar dan munculnya permintaan yang tinggi. Lalu pada tahap masuk ke maturity, penjualan mencapai puncak dan mulai stabil, pasar menjadi jenuh, pertumbuhan melambat, dan perusahaan fokus pada inovasi serta efisiensi untuk mempertahankan pelanggan. Yang dimana terakhir, pada tahap baseline, penjualan menurun karena munculnya teknologi baru atau perubahan preferensi konsumen. Lalu kesimpulan dan rekomendasi, mobil listrik saat ini berada pada fase pertumbuhan menuju kematangan dengan tren pasar yang positif dan dukungan kuat dari kebijakan pemerintah serta inovasi industri otomotif. Untuk memperpanjang masa hidup produk, produsen perlu terus berinovasi dalam efisiensi baterai, teknologi otonom, dan sistem pengisian cepat. Yang dimana rekomendasinya yang pertama bisa mendorong riset lokal dan produksi konsumen baterai di dalam negeri, tingkatkan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri, lalu ada edukasi konsumen secara berkelanjutan agar transisi kendaraan listrik berjalan optimal. Mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.